tadi rupiah yang kita diduga takut lebih dari 17.000, sebenarnya ini juga masih dalam batas-batas yang normal, sehingga itu juga bisa menjadi bagian penyerapan daripada tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika. Jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Sekarang ada makan bergizi, itu akan membuat tadi saya singgung pemerataan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan. Ya, ini berjalan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitung lah, kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Seberapa besar ya? Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan. Dan saya memberikan pesan ini untuk membuat bisnis di Indonesia dan di Jakarta sesuai ketentuan. Betapa tidak adilnya gubernur bila pelanggar didiamkan, maka mereka yang taat aturan akan menengok kepada saya dan bilang, jadi bisa ya Pak bisnis sambil melanggar Pak. Saya sedang mengirimkan pesan yang keliru. Jadi kalau ada yang bilang Pak Anies dengan begini menimbulkan ketidakpastian hukum, terbalik. Ketidakpastian hukum itu terjadi bila pelanggaran didiamkan. Kepastian hukum itu muncul jika pelanggar dapat sanksi. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo ini sukses. Karena kalau pemerintah Pak Prabowo sukses itu artinya apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan terlaksana. Dan kalau yang dijanjikan terlaksana, artinya rakyat Indonesia mendapatkan manfaat. Iya, jadi nah sekarang ini baru jalan beberapa bulan. Kalau beberapa bulan itu di mana-mana pasti akan selalu ada obstacle, periode penyesuaian A, B, C, D, F, G. Jadi give benefit of the doubt, berikan ruang untuk itu dijalankan dulu. Bijak sekali Mas Anies. Kita melihat masalah di Indonesia itu kan kompleksitinya luar biasa sekali gitu. Apa sebenarnya potensi yang bisa kita manfaatkan banget yang emang bisa dilakukan oleh Indonesia supaya itu semua tercapai, Mas? Kurang lebih kalau dari kacamata keilmuannya tuh kayak gimana sih dari Mas Anies mengobservasi atau menganalisis yang kita miliki? Yang bisa juga low hanging fruits yang mungkin belum ke-explore gitu. Iya. Ya. Kita seringkali berada di pemerintahan. Oh iya. Itu minim tanya pada pelaku usaha, what do you need? Seperti kita ini lagi mulai sesuatu dari nol gitu loh. Iya. Enggak, kita padahal mulai pelakunya nol udah kok. ada ya. Mereka juga udah punya infrastruktur, Iya, mereka juga sudah punya Mereka produksi. Itu dia maksud saya. Market. Kalau menurut hemat kami, pelaku-pelaku usaha itu pertama kali panggil, you bergerak di bidang perkebunan. Obstacle-nya apa? Karena mereka udah punya pegawai, udah punya investasi, udah itu semua. Gak usah kita, pendekatan kita terlalu sering deduktif. Oke, Anda udah belajar ilmu apa? Yuk diterapin. Ini seperti pertanyaan tadi. Pak Anies kan udah belajar kan ABCDFG. Tolong dong itu terapin. ke bawah. Nah, ini lebih induktif ini. Lebih induktif. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berada dalam situasi di mana perekonomian kita sulit. Semua sedang menghadapi tantangan. Maka bagian dari pemerintah adalah membukakan segala macam kendala yang selama ini ada, supaya mereka bisa maju. Nanti ada yang bilang, Pak, problem saya adalah soal akses perbankan. Oke, fine, regulasi apa yang membuat itu terhambat? Pak, problem saya adalah masalah perburuan, apa aspeknya? Pak, problem saya pada soal logistik. Jadi kita akan ketemu dengan problematika-problematika yang kemudian bagian negara itu istilahnya unlocking the potentials, kemudian membereskan barrier-barrier sini.
Sebab kalau garis besarnya kita semua udah tahu polisinya. Oke. Reform hukum, kemudian iklim investasi diperbaiki. Ini seperti kita ini lagi bukan negara baru kita. Ini udah pelaku usaha tuh banyak sekali. Lalu yang sudah mengantri untuk investasi itu banyak sekali. Pertanyaan, kenapa belum eksekusi? Kalau boleh saya berpandangan, fokus kita adalah mengurangi barriers, memangkas. Siapa sih yang menciptakan lapangan pekerjaan? Pelaku usaha. Pelaku usaha. Siapa sih yang menyumbang pajak? Pelaku usaha. Jadi iya. sekarang kita itu, karena itu kalau saya ambil mindsetnya, Iya. negara dalam pandangan sederhana kami, negara itu satu bukan sebagai entitas usaha yang berdagang dengan rakyatnya. Ya, negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak berbisnis dengan rakyat. Yang melakukan kegiatan bisnis adalah entitas usaha. Negara mendapatkan pendapatan dari pajak akibat kegiatan perekonomian itu. Ditambah dengan adanya pemasukan yang non pajak, Ya. misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi mindsetnya bukan negara sebagai entitas bisnis, sehingga dunia usaha berkembang besar, dan semakin dunia usaha berkembang, maka semakin besar pula pajak yang akan diterima oleh negara. Tapi Mas Anies ini pendekatannya berarti negara sebagai fasilitator banget ya gitu. Maksudnya lebih banyak melibatkan private lah gitu sebenarnya ya. Lebih banyak melibatkan warga. Begini, sebagai apakah watchdog. kan negara tentu memiliki badan, kan kita punya badan usaha milik negara. Ya itu dia. Iya, nah itu gimana? Itu badan bukan itu dia sebagai gimana? bukan sebagai pemain, itu berarti negara sebagai Ya, pebisnis jadi juga. negara ini memiliki dua tangan. Yang satu adalah birokrasi, yang satu adalah korporasi. Tapi dua-duanya memerankan fungsi pembangunan. Oke, pembangunan yang satu menggunakan tangan birokrasi, satu menggunakan tangan korporasi. Oke, kapan korporasi, kapan birokrasi, tergantung atas kegiatan yang dibutuhkan. Kita kalau di dalam dunia usaha, maka bottom line-nya adalah keuntungan. Kalau di negara, bottom line-nya adalah kebermanfaatan. Manfaat itu beda dengan benefit, itu beda dengan profit. Negara harus menghasilkan benefit untuk rakyat. Oke. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya teman-teman, ya baru-baru kemarin bagaimana rupiah melemah terhadap dolar tembus 17.000 teman-teman. Ya, ini mengkhawatirkan kita ya. Lagi-lagi Luhut mengatakan itu biasa saja dan normal. Why? Dolar tembus 17.000 normal teman-teman ya. Dan ini berdampak besar terhadap perekonomian kita. Bagaimana harga-harga barang juga semakin naik ya. Apakah ini bentuk kegagalan pemerintah ya? Anies selalu memberikan pandangan tentang pemerintah, tentang bagaimana mengelola negara teman-teman. Bagaimana menurut kalian?